kita kan profesinya DJ ya, DJ. which is kita juga kita ketemu banyak orang juga yang ternyata di dunia malam itu banyak orang yang ingin bertobat. Bisa kok kita lagu rohani kita DJ-in. Nah itu masih tabu tuh di hadapan orang. Yes. Misalnya Yeah. kalau zaman dulu suling baru diceritain misalnya, terus kita sulingan pakai buat praise the Tuhan, Lord ya, gitu. betul, Apakah betul. itu salah? Makanya sekarang doaku setiap hari, Tuhan aku serahkan anak-anakku ke dalam tangan-Mu karena aku tahu, aku percaya hanya dalam tangan Tuhan saja anakku akan selamat. Dan pada saat lagi drop ini kenapa nih gitu kan? Ada apa ini? Jadi kita mencoba untuk naiknya dengan menghalalkan segala cara atau dengan kuasanya kita sendiri. Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to Life Talk, a meaningful conversation about life. Dan kali ini kita akan banyak ngobrol tentang kehidupan dan tentunya gimana sih kasih Tuhan yang luar biasa atas kehidupan seseorang. And everyone, please welcome again Sheila Marcia and Dimas. Halo. Shalom, apa kabar? Baik, Wow. puji Tuhan, luar biasa. Penampilannya beda banget ya, warga kerajaan Allah ya. Lebih fit kayaknya sekarang nih ya. Olahraga. Oke, warga kerajaan Allah, kalau warga kerajaan Allah ingat, kita pernah podcast bareng kurang lebih 3 tahun yang lalu. Wow. 2023 ya kurang lebih ya. Dan aku Kayaknya ingat less than that deh, kayaknya lebih lama deh. 3,5 tahun gimana? Iya. Gila Soalnya ya? 4 deh. 2023 kan aku lagi syuting. Oh, Jadi I see. 2022 kayaknya tuh. 2022 ya. Ah, Nanti kita sekitar kasih segitu. lihat cuplikannya sedikit ya, Iya. podcastnya seperti apa. Tapi aku ingat banget deh, di akhir podcast itu guys, ada obrolan bahwa kalian akan produce instrumental worship. Ya, Kita akan mulai dari sana tuh. bagaimana Bapak? So I want to make music in electronic music tapi yang about God, about Jesus gitu. Itu sih yang pengen aku jalanin. The way I'm gonna serve Yes. Jesus. Udah jalan projectnya, mudah-mudahan sih lancar ya. Amin. So aku lagi garap itu pelan-pelan. Bapak produser kan, dia Bapak produser. Kalau gue mau ikut aja sebagai istri. 3 tahun yang lalu ya kira-kira ya? More or less. Lebih. Setelah lebih dari 3 tahun 5 baru tahun. terwujud. Hah? 5 tahun? Masa 5 tahun? Hampir. Tadi aku cek di YouTube. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oh ya? 3 Oh years mungkin ago. rilisnya. Rilisnya mungkin Tapi ya. mungkin syutingnya 3,5 tahun Mungkin yang lalu ya. ya. Udah oke. Siap lah ya. Cuma ternyata baru 2 bulan yang lalu kita baru rilis. Baru 2 bulan yang lalu rilis iya, rilis. instrumental rohani nih worship. nih. Bukan instrumental jatuhnya. Memang sebenarnya jadinya sebelumnya projectnya instrumental. Cuma Akhirnya. untuk bisa kayaknya untuk bisa mewakili kata-kata yang ada di yang harus disampaikan juga sebenarnya harus ada yang nyanyiin kan. Jadi kita Oke. punya teknologi lah, kita pakai teknologi Oke. buat bantu buat nyanyiin eksperimental. Berarti ada liriknya, ada liriknya, suara penyanyinya. ada suara Jadi satu lagu penyanyinya. utuh gitu ya, full song ya. Full song. Oke, ini Full jadinya song. full song apa full album jangan-jangan? Full album. Full album. Full album. Udah 2 album lah. Sudah 2 album. Iya. 2 bulan 2 Sebenarnya album. emang tadinya satu album yang kita kumpulin semua, tapi akhirnya ya kita bagi 2 aja deh, deh. Jadi rilisnya 2 bulan apa sih kemarin sekarang bulan apa sih? Sekarang bulan Juni ya. Sekarang kita syutingnya di bulan Juni ya warga kerajaan ya. Bulan Maret ya awalnya? Maret akhir lah. Enggak. Sebelumnya. Mei, bulan Ya oke, Mei Mei sama deh. bulan Kita ini tahu-tahu dulu kita Iya, iya, gimana. iya. ada sih? kok di Spotify. Iya. Gitu deh. Akhirnya rilisnya Mei gitu ya. Iya, Mei. Tapi Mei sama Juni. jauh sebelum itu pasti ada something in your life sampai akhirnya membuat project ini. Boleh cerita nggak sih ada apa nih dengan Sheila dan juga Dimas? Gak lama itu setelah kita podcast itu ya kurang lebih ya hampir sebelum gak nyampe setahun sih gitu, kita mengalami badai rumah tangga yang luar biasa sih. Dan di situ itu badainya tapi seperti biasa di tengah kegelapan, di tengah badai pasti selalu ada kuasa Tuhan di situ yang sangat nyata gitu loh. Dan dari situ kita akhirnya berdua ini jadi lebih
kemana-mana lebih Nempel berdua, nih. lebih nempel dan terjun ke dunia Tuhan Yesus sih. Dunia Tuhan Yesus. Pelayanan nih maksudnya, pelayanan gitu. Mau ke arah Oke. sana, cuma sepertinya Tuhan sedang siapkan karena memang kami masih terjun di dunia malam yang which is seperti ini. Sideways ya. Sideways banget. Jadi mungkin ada beberapa yang Tuhan lagi persiapkan di Dimas, di Sheila, dari hati, dari perlakuan, mungkin dari cara berpakaian juga. Jadi Tuhan ingatkan pelan-pelan ketika kayak tiba-tiba mau ke arah dunia lagi kayak sini gitu. Kayak jadi kayak jadi layang-layangan sama Tuhan gitu, tapi Tuhan cukup tegas dan penuh kasih seperti biasa. And yang penting sekarang kita berdua sebagai sepasang suami istri dan sebagai pribadi juga mau memutuskan untuk ikut Yesus setiap hari, nggak cuma sekali gitu. Kalau kemarin we thought that ya udah kita terima Yesus, kita dibaptis, and that's it, kita coba untuk mencintai Tuhan karena Tuhan sudah mencintai kita terlebih dahulu, betul. Tapi ternyata ketika kita tahu firman lebih dalam lagi, it's much more way deeper than that, and it's not easy. Nggak gampang gitu karena kita harus menolak kedagingan kita kan gitu. Jadi that's what we are doing gitu. Mungkin belum kelihatan, tapi belum berbuah. Tapi kita lagi menanam. In progress. We are Kita lagi spreading. Semoga di tanah yang subur. And that's what we're doing right now sebagai as a couple. For me, I do believe juga kita ini lagi kita kan profesinya DJ ya. DJ. Which is kita juga kita ketemu banyak orang juga yang ternyata di dunia malam itu banyak orang yang ingin bertobat. Rindu ingin bertobat. Tapi mereka tuh kayak aku tuh pengen ke gereja, cuma aku kok kayak nggak worthy, nggak layak gitu. Banyak kita ketemu dan kita akhirnya kalian layak kok. Kalian layak. Siapa yang bilang nggak layak? Kamu sendiri yang bilang. Tuhan. Tuhan layakkan lah gitu, asal kalian mau kan, ya sama seperti kami berdua. Kalian berdua juga bukan yang waduh apalagi gue gitu, yang kita jauh banget lah dari sempurna gitu, tapi kasih Tuhan tuh nyata banget. I know our profesi kita adalah DJ yang konotasinya adalah dunia gelap. Seringkali negatif ya. Tapi emang gelap sih. Tapi kita ada lampu sih. Ada sih, kayak agak gelap-gelap. Tapi di gelap itu kita ketemu sama ada loh terang loh. Gitu. Kita menerangi, kita mencoba buat menerangi mereka yang mereka lost gitu. Bukan kita mencoba ya, maksudnya Tuhan, kita mau Tuhan pakai kita. Tuhan pakai. Dengan kita misalnya contoh, nggak mabuk, nggak minum. Bener-bener fokusnya di musik ya? Iya, gitu. Itu pun juga, ya kadang ada musik-musik yang suka hati nurani itu kayak, aduh ini kok kayaknya nggak nyaman ya, nggak damai memainkan lagu-lagu ini gitu ya. Iya, cukup sulit gitu karena memang bertolak belakang. Tapi again and again, kuasa Tuhan tidak bisa kita batasi. Mau diterang, digelap. Aku percaya bahwa bukan cuma melalui kita, tapi kita juga dibentuk sama Tuhan di situ. Just mungkin walaupun kita di dalam gelap itu, kita tetap harus bisa lebih beda daripada be different ya. Jadi biar kelihatan siapa jadi yang ibaratnya dilepas di lapangan biar di training gitu, Oke, mau gini kayak gitu lagi. Jangan kesana lagi ya. Gitu. Maksudnya gini ya tuh misalnya seperti pakaian gitu, kayak ngelihat orang kan, yang viral tuh yang begini tuh gitu, kayak kayak ya karena fokusnya uang, bukan fokusnya Tuhan, jadi salvo. Oke. Gitu. Jadi Tuhan tuh selalu mengingatkan kita untuk ayo fokusnya ke aku aja. Oke. Ini menarik sekali ya warga Kerajaan Allah ya, bahwa di tengah profesinya, di tengah kegiatannya, aktivitinya, tadi aku dapat satu kata-kata, jangan berfokus sama uang. Betul. Berarti pernah nggak sih di dalam waktu kalian di persimpangan gitu ya, mungkin lagi nge-DJ dapat tawaran yang gede tapi ternyata bersinggungan banget nih.
dengan hati nurani bahkan bersinggungan dengan firman Tuhan gitu. Enggak, kalau kita justru malah kayak gini, lebih kayak kita padahal cari uang untuk anak-anak loh. Kita cari uang untuk kebaikan dalam arti. Struggle-nya ya kan? ada kayak gitu ya. Dan pada saat lagi drop ini kenapa nih gitu kan? Ada apa ini? Jadi kita mencoba untuk naiknya dengan menghalalkan segala cara atau dengan kuasanya kita sendiri. I see. Dengan konten yang duniawi misalnya kayak gitu. Ini salah satu contohnya gitu. Sehingga itu tidak berkenan di hati Tuhan. Harusnya ya setia aja di kaki Tuhan, percayakan serahkan kendalinya kepada Tuhan gitu kan. Kita katanya Tuhan baik in every circumstances. Kita percaya ya. Kalau kita percaya harusnya mau di keadaan lagi drop pun kita jangan pakai kekuatan sendiri dong. Contohnya seperti itu. Bukan yang kayak ada tawaran ini tergiur gitu, enggak kayak gitu, atau maaf ya obat terlarang tergiur, enggak kayak gitu, itu udah pas, ya udah yang kemarin-kemarin ya. Udah enggak. Ini lebih tinggi lagi loh levelnya sebenarnya. Kalau kita lebih kayak we thought it was for something good. Kita pikir ini untuk sesuatu yang lebih baik. Ternyata fokusnya salah. Bukan uangnya guys. Halo gitu. Chill lah Dimas. Not the money. It's me who is important in your life. Jadi put God in the center, not money in the center. Gitu. Tuhan bilang sama aku jangan menyembah mama. Oke, menarik banget. Aku pengen tahu dong kira-kira kapan nih mendapatkan wisdom seperti ini? Apakah in the middle of something, lagi nge-DJ, lagi ngobrol berdua, lagi saat teduh berdua, tiba-tiba Tuhan ngobrol gitu. Jangan salah fokus guys. Ingat nggak kira-kira? Kalau dari aku mungkin karena kan kemarin juga kita lagi garap lagu-lagu rohani itu kan banyak nyari lirik ya, nyari inspirasi gitu. Terus ya dapat dari, karena kan kalau nyari nyari lirik, nyari inspirasi juga buka Bible dan lain-lain kan. Ya berdoa juga, jangan dan dapetnya dari situ sih kalau aku. Kalau aku dapetnya dari situ. Jadi fokusku tuh gimana ya, untuk faith tuh diperkuat lagi gitu kalau dari situ. Karena kalau misalnya kita dari kekuatan sendiri kayaknya nggak bisa deh. Pasti akan takut ke depan, gimana nih? Penuh kekhawatiran ya. Ya. Gimana ke depan ya? Ini benar-benar masih gelap nih, masih nggak tahu nih. Cuma and it's really scary apalagi banget untuk kita yang anaknya banyak ya. Iya. Gitu. Tapi waktu garap nulis lirik itu baru yang, kita nulis seperti ini kita harus faith sih ya. Dan apalagi kalau udah jadi nih, kayak benar-benar kita harus jalanin apa yang kita tulis itu. Lagu-lagu itu kan liriknya very strong, benar-benar ya kita harus jalanin semua. We have to be faith, kita harus yakin, kita jangan pernah ragu ke depan, jangan takut. Yes. Oke, ini memang sesuatu yang nggak mudah dilakukan pasti ya warga kerajaan ya. Ada satu keresahan, karena biar bagaimanapun damai sejahtera dan sukacita adalah segalanya ya dalam menjalani kehidupan ini ya. Tapi akhirnya untuk melangkah berdua ke depannya, planningnya apa? Kalau boleh tahu secara konkret nih, sebelum kita ngomongin albumnya nanti di sini. Plan-nya? Yes. Project suami istrinya apa nih? Kan pengennya gandengan terus nih kayaknya. Kita berserah sama Tuhan, benar-benar berserah, the real berserah. Kita nggak mau ngoyo sama kekuatan sendiri lagi karena kami capek dan kami tahu itu salah. Kami nggak mau salah fokus lagi. Jadi kami udah ibaratnya disadarin sama Tuhan juga. Jadi kita nggak mau sampai udah enough gitu. Kalau nggak kita kayak bangsa Israel yang muter-muter terus itu nggak nyampe-nyampe. Dan kita nggak mau itu. Kita mau cepat sampai dan kita terus diingatkan sama Tuhan that He is coming really soon. So you better be ready. Kita harus siap. Karena again Tuhan datang seperti maling yang datang siang bolong. Kita nggak tahu kapan. Kita sebagai suami istri, kita sebagai pribadi, dan kita sebagai orang tua gitu, dan kita sebagai anaknya Tuhan itu nomor satu gitu. Jadi ya semuanya lah kayak Tuhan lagi persiapkan aja. Dan sebagai anak Tuhan, sebagai manusia biasa juga ya mencoba lebih keras lagi untuk selalu taat dan dengerin Tuhan gitu. Jadi pagi saat teduh, malam
So ini masih full of surprise warga kerajaan ya, kira-kira mereka berdua Full kan surprise. Kemana nih nanti? Kita Iya. berserah kayak podcast sekarang nih kayak, nih Tuhan punya rencana apa ya? Tiba-tiba kan. Iya ini tiba-tiba banget podcastnya guys, my gosh. Tadi juga kalau nggak diingetin, kayaknya podcast yang 3 tahun yang lalu itu Iya, tentang ending-endingnya tentang musik. kalian Yes. mau bikin lagu rohani deh. Betul. Terus kita, oh iya ya, tapi baru kesampaian 2 bulan yang lalu baru bikin betul gitu. betul. Nggak ada yang Iya. Nggak ada yang kebetulan. Semuanya dalam rencana Tuhan yang luar biasa ya. Tapi boleh kasih tahu nggak satu single yang memang liriknya atau kalian buat Tuhan kita banget sih ini. Di antara semua single yang semuanya kalian lagi. Semuanya. Cuma kalau buat, yang kalian disuruh- jagoin deh gitu. Ini kan sebenarnya tadinya asalnya instrumental ya, terus dikasih vokal. Jadi kita nggak nyanyiin, sama sekali bukan nyanyiin. We create experimental with AI di suaranya. Digital music lah ya. Iya. Tapi musik semua kita yang garap dan paling yang kalau kita jagoin God's glory give its apa sih Aku title-nya? sih Holy Spirit ya, sih. Holy Spirit. Holy Spirit. Anakmu Holy juga. Spirit dan anakmu. Aku anakmu. Itu 2 single yang ya. Kayak kalau menurut aku gini sih, maksudnya sebagai yang nggak dibilang muda juga sih aku, cuma aku punya anak yang udah mulai beranjak bukan dewasa remaja gitu ya. Jadi aku pikir dengan berkembangnya zaman, si jahat juga berkembang. Kenapa kita anak Tuhan nggak bisa berkembang sih? Yep. Kenapa kita nggak bisa melakukan sesuatu yang baru sih untuk Iya. memuliakan nama Tuhan gitu? Berinovasi gitu ya. Berinovasi, tapi tujuannya kan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk siapa-siapa gitu loh, bukan untuk yang on the other side juga gitu. Kayak DJ itu suatu alat musik gitu, maksudnya kita bisa memuliakan itu dengan alat musik itu. Memang konotasinya DJ gitu, cuma bisa kok kita lagu rohani kita DJ-in. Nah itu masih tabu tuh di hadapan orang. Misalnya Iya. kalau zaman dulu suling baru diceritain misalnya, terus kita sulingan pakai buat menyembah praise the Tuhan, Lord ya, gitu. betul, Apakah betul. itu salah gitu? Betul, Aku tahu betul, gitu. betul. Itu kan kembali lagi ke postur hati ya, bukan dengan apa, dengan siapa dan bagaimana, tapi it's here and cuma Tuhan yang tahu gitu. Hati kita posturnya Iya. seperti apa gitu. Lebih kepada isi karyanya Dan ya, toolsnya maksudnya ya. bisa apa aja. Betul, Mau betul. kresek di kesek juga Apa aja it's okay toolsnya. right Iya, gitu iya. loh. We use new tools ya, dan Iya. juga genrenya juga R&B. Dan sekarang soul. zaman digital. Iya. Berarti udah ada di semua platform musik digital nih? Sudah. Kita Tapi ada langsung yang mau kita keywordnya tag apa juga nih? ya. Keywordnya Ada yang apa? mau Kalau mau cari keywordnya apa? ARK sih. ARK. ARK titik. Oke. Ark ARK Noah, titik. Noah Ark. Iya, Iya, Noah iya. ARK. Oke. Kependekan dari ARK itu panjangannya ada Alive Redeem Kingdom. Iya. That's deep ya. Alive Redeem Kingdom. Keren loh. Itu berarti udah bisa di stream sama semua orang. Udah bisa. Indonesia, luar Indonesia udah bisa stream ya. Coba stream sekarang, cari dan kasih tahu kita lagu favorit kalian apa nanti ya dari album-album itu ya. So sekarang pertanyaan yang agak terakhir nih ya, sebelum yang paling terakhir. Kalian sebagai orang tua nih harapannya buat anak tadi ke depannya mereka akan seperti apa? Satu pasti takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan balik karena Tuhan mencintai kita dulu. Itu nomor 1. Kalau base-nya udah put God in the center sih, I think everything's gonna be alright. Makanya sekarang doa aku setiap hari, Tuhan aku serahkan anak-anakku ke dalam tangan-Mu karena aku tahu, aku percaya hanya dalam tangan Tuhan saja anakku akan selamat. Kalau di dalam tanganku atau tangan Dimas kita nggak bisa 24/7 Iya, gitu. iya. Karena mereka juga kembali lagi mereka miliknya Tuhan gitu. Jadi aku percaya Tuhan pelihara gitu. Iya. Kalau That's Dimas all I can harapannya say. untuk anak-anak? Jadi anak-anak yang pasti jadi anak-anak yang baik, yang membanggakan orang tua juga ya. Tapi we are already proud ya. Udah bangga We're banget already proud. Luar biasa. progresnya. Iya. Dekat sama Tuhan ya. Itu benar, setuju banget ya. Put God in the center. Yes. Soalnya kita udah ngerasain sih with and without God itu seperti apa gitu. Iya. Without God itu wah Capek, hancur, kacau. kacau Kita balau. jadi nggak terkontrol sih. Kita harus punya pegangan itu. Karena ya di luar sana kan banyak banget distraction. Ya. Distraction. Wah, banyak banget. Jadi we need God Ya. in every way. You do. Yeah. You always do. Oke.
Oke, one last question buat couple yang luar biasa ini. Aku akan nanya, kalian kan merubah mindset dan juga habit untuk bisa sampai di tempat ini sekarang, untuk punya plan-plan ke depannya, pengen lebih dekat sama Tuhan, masuk ke dunia pelayanan. Gimana strugglingnya untuk merubah mindset dan juga habit? Boleh ceritain nggak pengalaman Anda nggak yang seru nih di momen-momen merubah mindset dan habit ini? Aku dimulai dari dapat berkat dari Tuhan, yaitu waktu itu cek dokter ternyata ada ginjal CKD stage 1. So dari situ aku, karena I wanna live long ya, pasti kan kita pengen sehat dan hidup panjang dan pengen lihat anak-anak, apalagi ya yang pengen lihat anak-anak merit gitu. Aku harus hidup sehat, jadi langsung dari hari itu juga aku stop semuanya, dari rokok lah, dari alkohol, lepasin. So udah 2 tahun ini aku udah free. Udah 3 sekarang, udah almost 3 ya. Udah sober dan free alkohol sama sekali dan rokok. Jadi, langsung dilepasin ya? Lepasin. Once dapat news kayak gitu, Tuhan bicara itu langsung lepas. Harus, karena if kita setengah-setengah, we cannot. Semua harus udah langsung patahin. Ya. Dan dengan tekad yang penuh, puji Tuhan ya sekarang udah 3 tahun dah. Dan God blessing juga sembuh. Jadi terakhir kali aku ke dokter, udah cek semuanya, terus tiba-tiba dokter bilang, Dimas, aku bingung deh, ini kamu nggak sakit? Hah? Gimana dok? Ini udah nggak ada loh, udah nggak ada, aku udah aku waktu itu kaget banget, udah nggak ada loh. Ini kamu udah kan dilihatnya dari kadar ini ya, protein ya, protein, dan di situ kan, ini protein nggak ada yang keluar loh. Ini kamu udah sembuh, serius dok. Ya cuma kamu harus jaga ya, ya dok, jaga. Aku keluar dari rumah sakit tuh langsung bersuka cita, bener-bener Tuhan sembuhkan. Nah karena Tuhan sembuhkan, aku harus jaga. Aku harus jaga. Oh ada momen-momen seperti itu ya. This why I want to dedicate myself to God. Untuk bersyukur, untuk berterima kasih for me, for my beautiful wife, for my kids. Itu udah luar biasa buat aku. It's not about me anymore. Ini bukan buat rasa egois tuh harusnya udah nggak ada. Ini bukan buat nyenengin aku, ya ini buat aku bagian istri, bagian anak-anak gitu sih. Sheila gimana? Kalau aku masih dalam semua pergumulan, masih belum 100% semuanya masih 99,9%. Tinggal 1% lagi. 1 lagi ya. Jadi kalau misalnya kayak yang Dimas bilang alkohol, puji Tuhan aku sudah bisa menolak, sudah tidak lagi, dan sudah nggak mabok. Terus tapi bir masih sesekali gitu, tapi tidak too much, jadi tidak sampai mabuk ya. Itu sudah dilakukan nggak tahu berapa lama. Terus rokok sudah enggak, tapi aku masih vaping dan masih mencoba untuk lepas. Ya semoga jangan sampai dapat berkat kayak Dimas juga gitu ya. Harus kayak gitu dulu ya? Baru stop gitu ya. Semoga enggak gitu ya. Aku mohon doanya. Aku juga terus minta sama Tuhan juga setiap hari kalau addiction itu kayaknya memang benar-benar hanya Tuhan yang bisa kasih aku kuasa untuk lepas, karena aku mau gitu. Aku mau banget. Tapi struggle-nya real banget gitu. Dan kemarin pun sempat pernah jatuh dalam minum, karena emang udah lama banget nggak minum, jadi cuma minum dikit aja udah gelebak. Itu rasanya nggak enak banget besoknya. Bukan rasa hangover, bukan rasa bersalahnya. Itu langsung kayak wah Tuhan gitu, kayak untuk udah deh langsung minta maaf ke Tuhan, ke anak-anak semua juga, maafin mama jatuh segala macam. Jadi aku lepasin semua ke keluarga juga, tell the truth bahwa I'm really sorry. Oke, warga kerajaan, mereka bukan pasangan yang sempurna, mereka masih dalam pergumulan yang juga luar biasa.
So kita dukung dan doakan sama-sama dan kita nantikan. Oh iya, ngomongin Apa soal tuh rilisnya nih? ruang apa tuh? make room ya, always make room Iya. for God. For God, ya. Yang Tuhan sepi. ya. Dicari tempat sepi make time every Apalagi morning yang ya. punya anak Every ya. night, iya. Private room. space and room gitu ya. Private space and room. Apalagi kalau kita kan anak 5 ya, kita punya anak lah. Yang ada yang kecil 2 yang Cowok lagi ya, dua-dua. Jadi kita harus benar-benar kalau mau kita harus make room, kita benar-benar punya ruangan yang sunyi buat kita doa dan ya kadang suami istri gantian juga nggak apa-apa sih. ya nggak apa-apa Tetap sih. punya hubungan pribadi dengan Hubungan Tuhan, pribadi dengan koneksi Tuhan. terus ya. Ya. Terhubung kalau kata lagu Itu zaman penting sekarang Betul, ya. penting banget, itu. penting banget. Penting banget kalau lepas, dah. Ya, Bahaya. everyday ya, Betul. harus everyday ya. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup podcast ini untuk Udah. terakhir? Tetap semangat Bersemangat. menjalani hidup. Yang penting bersama Tuhan. Siap. Selalu. Siap. Balik. Oke. Kuncinya tetap terhubung sama Tuhan, jangan sampai lepas koneksinya dan seperti yang saya sampaikan tadi warga kerajaan, tetap doain mereka, dukung mereka, kasih komen suportif buat mereka dan kita tunggu lagi lagu-lagu rohani yang spesial dari mereka dan jangan lupa dengerin lagu yang udah dirilis sama mereka ya. So see you on the next episode of Live Talk and God bless you all. God bless you. God bless you.